Hukum dasar yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Ya, John Dalton dalam hukumnya menyatakan apabila dua unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, jika massa salah satu unsur dibuat sama banyak, maka massa unsur kedua dalam senyawa-senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, kita lihat contoh untuk lebih memahaminya. Nah, sebuah senyawa A tersusun dari 63,6% unsur N dan 34,6% unsur O, dan untuk senyawa B disusun oleh 46,7% unsur N dan 53,3% unsur O. Nah, tunjukkanlah bahwa senyawa tersebut sesuai dengan hukum perbandingan berganda dan tentukan rumus senyawa A dan B tersebut. Nah, baik, penyelesaiannya cukup gampang, kita lihat. Nah, untuk membuktikan kita harus perhatikan dulu persentase massa unsur-unsur. Kalau perlu sederhanakan bentuk perbandingan persentase menjadi bentuk yang lebih sederhana lah. Nah, kita lihat senyawa A ya, itu nitrogen sebanyak 63,6% dan oksigennya 36,4%. Senyawa B nitrogennya 46,7%, oksigennya 53,3%. Ya, jadi sudah jelas. Nah, kemudian untuk membuktikannya, buat salah satu unsur pada kedua senyawa memiliki perbandingan yang sama. Terserah mau senyawa nitrogen ataupun oksigen. Nah, ini kita ambil saja unsur N. Nah, pada senyawa A, nitrogen 63,6% itu kita bagi dengan, karena kita harus membuat N pada kedua sama, yaitu sekitar 1:1 ya. Nah, senyawa A 63,6% dibagi 63,6% sama dengan 1 ya, dan oksigennya 36,4% dibagi dengan 63,6% hasilnya 0,6. Nah, senyawa B, pada senyawa B nitrogennya 46,7% dibagi dengan 46,7% ya, dapatnya 1, dan oksigennya 53,3% dibagi dengan 46,7% 1,1. Jadi tetap dibagi dengan persentase unsur yang sama gitu. Unsur yang dibuat sama. Jangan bingung. Nah, hasilnya dibuat pada tabel berikut. Kita lihat. Nah, pada senyawa A ya, persentase unsur N dan O-nya itu 63,6 banding 36,4 ya. Pada senyawa B persentase unsurnya 46,7% dan O-nya 53,3%. Nah, pada kedua senyawa perbandingan unsur N-nya itu 1:1. Sudah kita buat tadi 1:1. Oke. Nah, sesuai dengan hukum Dalton bahwa apabila salah satu senyawa dibuat tetap ya, apabila salah satu unsur pada kedua senyawa dibuat tetap, maka unsur lain akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini dia. Nah, N-nya sudah kita buat tetap ya, maka O-nya akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, yaitu 0,6 banding 1,1. Nanti kalau kita sederhanakan itu akan identik dengan 1:2. Sehingga dari situ dapat kita tentukan rumus kimia senyawa A dan B. Nah, berarti pada senyawa A N-nya 1, O-nya 1, sehingga rumus kimianya adalah NO. Nah, pada senyawa B jumlah N-nya 1, atom O-nya 2, sehingga rumus kimianya NO2 ya. Tuh, jadi rumus kimia senyawa A adalah NO atau nitrogen monoksida. Nah, kemudian pada senyawa B itu adalah nitrogen dioksida ya. Saya kira cukup gampang untuk memahaminya. Nah, untuk lebih memahami kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, ada di sini karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu CO dan CO2. Jika kandungan karbon pada senyawa CO dan CO2 berturut-turut 42,85% dan 27,2% ya. Kandungan karbon ya, itu ya. Berarti O-nya tidak diketahui, kita harus cari ya. Nah, apakah data ini sesuai dengan hukum Dalton?
Ya, pertanyaannya yang sederhana sekali, cuman kita harus membuktikan ya. Baik, kita membuktikan. Yang pertama, tadi karena dikasih tahu hanya persentase karbon, maka kita harus hitung kedua unsur penyusunnya dulu, yaitu karbon dan oksigen. Maka pada senyawa CO ya, ini ya pasti 100% kalau sudah satu senyawa ya. Nah, C-nya 42,85, maka O-nya 100 kurang 42,85 ya. Ini seharusnya 42,85, hasilnya 57,15 ya, 57,15%. Ini kita ganti dulu nih, 42,85. Oke. Nah, pada senyawa pada senyawa CO2 ini kita lihat C-nya 27,2%, maka O-nya 100 kurang 27,2%, dapatnya 72,8%. Selanjutnya kita buat salah satu. Nah, perbandingan salah satu unsurnya sama. Nah, kita ambil saja unsur C ya, unsur C. Nah, pada senyawa CO, C-nya kita buat 42,85% dibagi 42,85% berarti 1. Nah, O-nya ya sudah dapat tadi 57,15 dibagi dengan persentase unsur C, berarti 57,15 bagi 42,85 sehingga diperoleh 1,33. Nah, pada senyawa CO2, C-nya 27,2%. Kita buat dia 1 ya, berarti dibagi bilangan yang sama 27,2% sehingga dapat 1. Nah, oksigen pada senyawa CO2 72,8% dibagi dengan 27,2% sehingga diperoleh hasil 2,66. Nah, dari hasil tersebut kita buatlah tabel supaya lebih mudah menyimpulkannya ya. Nah, tadi kita sudah buat perbandingan unsur C pada CO dan CO2 itu sama, yaitu 1:1. Ini perhitungannya ya, 1:1. Nah, berarti pada unsur O ya, perbandingannya akan sama dengan ini, 1,33 banding 2,66 ya. Itu akan sama dengan atau identik dengan 1:2. Nah, kesimpulan akhir apa? Kalau C-nya 1, O-nya 1, berarti rumusnya CO. Nah, kalau C-nya 1, O-nya 2, berarti rumusnya CO2. Nah, dapat kita simpulkan bahwa data pada soal memenuhi hukum Dalton.